Kuda berkulit harimau. Pada suatu hari terlihat seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju ke sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, di tengah jalan kuda itu melihat sesuatu. Apa itu? Itu sepertinya kulit harimau. Ternyata memang benar, ini kulit harimau yang tak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu harimau. Wah, kebetulan sekali kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan kulakukan dengan kulit ini ya? Terlintas di benak kuda itu untuk menakuti binatang-binatang hutan yang melewati dirinya. Aku harus bersembunyi. Tempat itu harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Di mana ya? Akhirnya dia menemukan semak-semak yang cukup untuk bersembunyi. Lalu masuk ke dalamnya sedang dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Kawan rumput di sana segar-segar ya. Kawan rumput di sini segar-segar ya. Iya kayaknya di sebelah sana lebih segar. Oh iya, ayo kita kesana. Oh iya, ayo kita kesana. Ketika domba-domba itu sedang asyik memakan rumput, tiba-tiba dari arah semak-semak muncullah kuda itu yang menyerupai sosok harimau. Oh, waduh, tolong ada harimau. Oke, tukang. Ayo kemana? Hahaha, mereka ketakutan. Mereka kira aku ini harimau, dasar domba-domba bodoh. Hahaha. Setelah itu, kuda itu kembali bersembunyi ke dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Aha, ada tabir nih. Biar aku kerjain lagi ya, biar sama bodohnya dengan domba-domba tadi. Ternyata yang datang adalah seekor tapir yang berjalan lunglai karena kelelahan. Sepertinya Aku sangat aku lelah. sangat lelah hari ini. Sepertinya aku butuh istirahat nih. Duduk. Tiba-tiba ada yang meloncat ke arah tapir itu. Tapir terkejut dan lari tertunggang langkang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak penuh kemenangan dalam hatinya. Ah, harimau, lari. Hahaha, tapir itu sama bodohnya dengan domba tadi. Hehehe. Kuda pun kembali ke tempat bersembunyiannya. Tiba-tiba datang seekor kucing hutan sedang lari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melalui semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di dekat pohon besar. Ternyata kucing hutan itu tidak melewati semak-semak ini. Biarlah aku membuatnya kaget di sana. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan. Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau. Tetapi rupanya dia tidak sadar bahwa bukannya mengaum, dia malah meringkik. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Sesaat kucing hutan itu bersiap-siap mengambil langkah seribu, tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak sembari berkata, Tapi rupanya suaramu itu tidak yang kencang. Aku dan sampai kapanpun suara di kamu tidak akan menjadi omongan harimau. Payah kau. Dari kejauhan tampak domba-domba dan tapir menyelesaikan kejadian itu. Mereka merasa kesal dan kelakuan yang menakut-nakutinya. Oh, ternyata kita ditipu oleh seekor kuda. Ya. Suara domba-domba bersamaan. Serang! Stop, berhenti. Aku apa? Kami akan mengajar kuda ini. Ya, karena sudah ini telah menipu kami. Ya, dan telah menakut-nakutnya dengan kulit harimau itu. Jangan banyak bacot, kita hajar saja. Kucing hutan pun kembali mencegah mereka. Sudah berhenti, kami sudah berhenti.
Kenapa? Biar kapok. Setuju. Kucing hutan Sudah, lagi kita jangan. main hakim sendiri. Kita tanya dulu baik-baik kepadanya, kuda, kenapa kamu berbuat seperti itu pada kami? Apa kesalahan kami dan apa maksud kamu menakut-nakuti kami? Bukan saya, maafkan teman-teman. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Baik. Terus, baiklah saya maafkan. Ya, saya juga maafkan. Ya saya juga maafkan. Ya saya juga maafkan, tapi jangan ulangi perbuatan itu lagi. Perbuatanmu jelek tahu. Ya, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, begitu teman-teman, kalian memang teman yang baik, bisa memaafkan kepada yang pernah berbuat salah kepada kita. Kalian memang baik hati. Kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga berpura-puranya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia.